Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aplikasi Lean Six Sigma. Selanjutnya, anggota dari kelompok 5 terdiri dari Heridian Marleni dengan NIM 226, Rohmania Putri dengan NIM 263, Rudian Welde Ilu dengan NIM 302, Ansgariana Efrasia dengan NIM 633, Risma Dwi Rahayuni dengan NIM 831, Sarah Lengku dengan NIM 871, dan Liwan Akalili dengan NIM 890. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memahami industri 4.0 dan Society 5.0. Jadi, ini ada karakteristik dari masing-masing revolusi industri. Jadi, pada periode 1800, revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan mesin-mesin produksi masih menggunakan kekuatan energi dari air dan uap. Periode 1900, revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan penggunaan energi listrik yang memungkinkan terjadi produksi massal. Nah, pada periode 1900, revolusi industri 2.0 ini, masyarakat sudah adanya penemuan telepon, mobil, dan juga pesawat terbang. Selanjutnya, pada periode 2000, revolusi industri 3.0 ini ditandai dengan otomatisasi sistem teknologi informasi pada lini produksi. Periode 2011, istilah revolusi industri 4.0 sampai sekarang ini yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 2011 di Hanover Fair, yang ditandai dengan Cyber Physical System, Internet of Things atau IoT, atau Internet of People, IoP, Cloud Technology, yang memberikan konsekuensi tugas-tugas menjadi semakin kompleks secara otomatis. Itu contohnya, biasanya kan dulu kita masih kecil, pasti kita melihat orang tua kita mengetik menggunakan mesin tik. Atau kita juga pernah mendengarkan bahwa dulu orang tua itu kalau mengetik menggunakan mesin tik itu. Nah, ketika mereka mengetik dengan salah atau mereka mengetik salah, mereka akan membuang kertas dan mengetiknya baru dari awal. Nah, sekarang ini kita sudah dimudahkan dengan yang adanya komputer dan juga laptop ini. Jadi kalau kita salah tinggal dihapus dan diketik lanjut, tidak dari awal. Atau sekarang ini kita juga sudah dimudahkan dengan cara copy paste dari internet. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa revolusi industri ini sudah semakin maju dan sudah membuat manusia itu bekerja semakin lebih kompleks dan semakin lebih gampang. Selanjutnya, ini ada konsep Society 5.0 yang merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0 itu manusia masih ada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Jadi pada saat Society 1.0 ini manusia masih mencari binatang liar yang akan menjadi makanan mereka sehari-hari. Nah, pada Society 2.0 itu manusia sudah mengenal yang namanya bercocok tanam. Jadi di situ manusia tidak lagi berburu hewan, namun mereka sudah bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Yang selanjutnya ada Society 3.0. Itu sudah memasuki era industri di mana manusia sudah mengenal yang namanya mesin untuk menunjang kehidupan mereka. Itu sudah munculnya mesin-mesin untuk membuat makanan dan juga lain-lain. Selanjutnya pada Society 4.0 itu manusia sudah mengenal komputer dan internet. Pada saat itu sampai sekarang ini memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Nah, pada Society 5.0 ini itu di mana manusia, semua teknologi merupakan bagian dari manusia, di mana internet bukan lagi hanya untuk membagikan informasi, namun untuk menjalani kehidupan manusia. Itu teman-teman bisa melihat video di YouTube, itu banyak sekali masyarakat Jepang yang membuat video tentang Society 5.0
5.0 itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu ketika pesanan kita sampai, seperti kalau kita belanja di Shopee, terus pesanan itu sampai, itu adanya pemberitahuan bahwa pesanan kamu telah sampai. Tapi pada Society 5.0 ini tidak lagi menggunakan manusia seperti kita kalau pakai JNE, JNT, maka yang mengantarnya adalah manusia. Tapi pada Society 5.0 ini di Jepang sudah menggunakan drone. Jadi yang mengantar pesanan kita itu adalah drone itu sendiri. Selanjutnya ada juga contoh kulkas pintar. Jadi kalau kita berdiri di depan kulkas pintar itu dan kita bertanya apa yang harus kita makan pagi ini, kulkas pintar itu akan memberitahu sebaiknya pagi ini kamu makan ini, siang ini kamu makan itu. Jadi kita tidak perlu memikir lagi apa yang harus kita makan hari ini. Ada kulkas pintar yang bisa menyarankan kepada kita. Selanjutnya ada juga yang namanya konsultasi dokter jarak jauh. Jadi seperti sekarang ini kita sudah terbiasa dengan melakukan perkuliahan melalui Zoom, melalui Google Meet, dan juga melalui e-learning. Itu juga salah satu dari Society 5.0, yang dimana ketika ada COVID-19 ini kita tidak terhambat lagi aktivitas kita sehari-hari. Dan juga ada juga yang namanya bus otomatis. Kalau teman-teman nonton drama startup itu teman-teman bisa tahu. Nah, di Jepang itu juga sudah ada bus otomatis itu. Jadi bus itu bisa tahu, oh lampu merah artinya berhenti, lampu hijau artinya jalan. Kalau ada orang langgar berarti kita itu harus jalannya pelan-pelan. Nah, di Jepang itu sudah melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita saat ini pada Society 5.0 itu lebih gampangnya itu sudah menyatukan ruang maya dan juga ruang fisik menjadi satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmaniyar Putri Ekasari dengan NIM 2018-310263. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip desain dalam industri 4.0. Yang pertama, interkoneksi. Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang-orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Yang kedua, keterbukaan informasi. Transparansi yang diberikan oleh teknologi industri 4.0 memberikan operator sejumlah besar informasi berguna yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, bantuan teknis. Pertama, kemampuan sistem untuk membantu atau mendukung manusia dengan mengumpulkan dan memvisualisasikan informasi secara komprehensif untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah yang mendesak dengan pemberitahuan singkat. Yang kedua, kemampuan sistem fisik dunia maya untuk secara fisik mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan bagi manusia, terlalu melelahkan, atau tidak aman bagi rekan kerja manusia. Yang keempat, keputusan yang terdesentralisasi. Kemampuan sistem fisik dunia maya untuk mengambil keputusan mandiri dan melaksanakan tugasnya secara otonom. Selanjutnya, di sini ada 10 kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan dalam industri 4.0 dan Society 5.0. Yang pertama, solusi masalah kompleks. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, manajemen orang. Yang kelima, koordinasi dengan orang lain. Yang keenam, kecerdasan emosional. Yang ketujuh, pertimbangan dan pembuatan keputusan. 8, orientasi pelayanan. 9, negosiasi. Dan yang 10, fleksibilitas kognitif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
akan menjelaskan tentang pemahaman manusia Lean Six Sigma. Manusia Lean Six Sigma ini adalah manusia yang memiliki growth mindset atau bukan fixed mindset. Growth mindset dan fixed mindset ini memiliki beberapa karakteristik. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari fixed mindset. Next. Karakteristik yang pertama dari fixed mindset itu adalah mempercayai bahwa inteligensia dan talenta adalah tetap. Itu artinya tidak bisa berkembang. Yang kedua, mempercayai bahwa usaha adalah sia-sia, artinya tidak membuahkan hasil. Yang ketiga, mempercayai bahwa kegagalan akan mengidentifikasi diri mereka. Artinya itu sehingga mereka itu takut dan sehingga mereka itu takut akan kegagalan. Yang keempat, menyembunyikan kekurangan diri atau malu tetapi tidak mau memperbaiki kekurangan itu. Yang kelima, menghindari tantangan karena takut akan kegagalan. Yang berikutnya, mengabaikan umpan balik atau tidak peduli saran dan perbaikan. Menganggap umpan balik sebagai kritik pribadi atau sehingga memusuhi atau membenci orang yang mengungkapkan kritik. Dan yang terakhir dari karakteristik dari fixed mindset itu adalah merasa terancam dengan keberhasilan orang lain atau iri hati, susah melihat orang yang sukses. Berikut ialah karakteristik dari growth mindset. Yang pertama itu ialah mempercayai bahwa inteligensia dan talenta dapat dikembangkan. Yang kedua, mempercayai bahwa usaha adalah jalan menuju keahlian atau kemahiran. Yang ketiga ialah mempercayai bahwa kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran atau berani gagal. Yang keempat, mempercayai bahwa kegagalan sebagai suatu kesempatan untuk maju. Yang kelima ialah mempercayai bahwa kegagalan hanya bersifat sementara. Yang keenam, menyukai tantangan atau berani mengambil resiko karena berani gagal. Yang ketujuh, menerima umpan balik dengan senang hati atau berterima kasih jika orang memberikan kritik dan saran perbaikan. Dan yang terakhir dari karakteristik dari growth mindset itu adalah menganggap kesuksesan orang lain sebagai inspirasi yang perlu diteladani atau ditiru. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada bagian Lean Six Sigma menuju sukses. Nah, berpikir sistem itu seperti pada bagian ini, yang sebelah sini itu berpikir secara tradisional dan bagian yang ini itu berpikir secara sistem. Nah, Six Sigma itu tidak mungkin terlepas dari pola pikir sistem. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pola pikir Lean Six Sigma, itu yang dari prinsip pertama sampai prinsip ke-9 itu. Ini Lean Six Sigma ini tidak mungkin terlepas dari pola pikir sistem. Nah, seperti rekan saya jelaskan sebelumnya itu, yang contohnya kulkas pintar. Nah, itu kan dia itu menggunakan sistem ya, mengontrol yang mengontrol di dalam kulkas pintar itu adalah sistem seperti itu. Terus yang selanjutnya ada pandangan manusia Lean Sigma terhadap pekerjaan. Nah, manusia Lean Sigma itu harus meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu melalui evaluasi mandiri. Nah, manusia Lean Sigma itu terus meningkat terus-menerus keterampilannya yang berkaitan dengan kecerdasan emosional sampai mencapai skor 5, yaitu sangat kuat, sangat tinggi, atau unggul, seperti itu. Nah, kemudian pada saat yang sama, manusia Lean Six Sigma itu harus mengintegrasikan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan intelektualnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risma, NIM 831 akan menjelaskan mengenai manusia Lean Six Sigma harus mampu mengintegrasikan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Seperti yang ada di bagian di bawah ini, yaitu The Ultimate Success Strategy, melibatkan Tuhan melalui prinsip taat dan KKN dengan Tuhan. Taat berarti Tuhan berfirman, aku percaya dan melakukan sesuai firman Tuhan, aku melakukan hal-hal yang aku bisa, Tuhan melakukan atau menyempurnakan hal-hal yang aku tidak bisa. KKN dengan Tuhan yaitu kesetiaan kepada Tuhan, kasih, yaitu kehendak Allah selalu isi hati. Hati sama dengan harmonisasi antara tindakan dan iman. Iman sama dengan ikhlas menjadikan Allah nahkoda. N, nyata atau praktek nyata 2K di atas dan gigih, gairah atau passion, ilmu solusi masalah dan continual improvement, gagasan untuk continual improvement, iman atau ikhlas menjadikan Allah nahkoda, hati atau harmonisasi antara tindakan dan iman. Selanjutnya ada membangun karakter atau karakter melalui great attitude. Selanjutnya visi, misi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang diyakini benar. Selanjutnya menetapkan multi goals atau objektif melalui konsep smarters goal atau objektif. Menciptakan dan memperbesar opportunities melalui formula. Opportunity sama dengan strength dibagi weakness dikali threats atau ancaman. Selanjutnya, mempercepat pencapaian kinerja melalui konsep paralel dan serial dalam rangkaian aktivitas. Selanjutnya ada memberikan pengakuan dan penghargaan kepada diri sendiri, tim, dan pihak-pihak yang terlibat. Untuk selanjutnya, selalu muter terus alurnya. Oke. Slide selanjutnya. Manajemen cerdas menggunakan Lean Six Sigma. Apabila pembentukan karakter manusia Lean Six Sigma dalam bagian 3 itu sukses, maka sesungguhnya manusia Lean Six Sigma telah siap mengelola industri 4.0 dan society 5.0 menggunakan manajemen cerdas Lean Six Sigma. Tampak dalam bagian di samping saya di bawah bahwa manusia Lean Six Sigma harus memiliki productivity thinking dan value added atau quality thinking. Jika tidak, maka organisasi bisnis akan kehilangan profitability atau kemampuan menghasilkan laba. Atau organisasi publik, misalnya pemerintahan, sosial, dan lain-lain, tidak akan mampu memberikan pelayanan publik yang unggul. Sesungguhnya, productivity thinking adalah do the right things before you do things right. Kerjakan hal-hal yang benar sebelum kita mengerjakan sesuatu hal itu secara benar. Seharusnya, belajar yang benar adalah bagaimana kita menggunakan informasi, boleh dari mana saja termasuk dari textbooks, untuk mengubah pola pikir kita, sehingga kita selalu mengembangkan productivity thinking dan value added quality thinking itu. Ingat, pada perubahan dimulai dari growth mindset, attitude, habits, karakter, seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya pada manusia Lean Six Sigma menuju sukses. Dengan demikian, sesungguhnya berpikir produktivitas atau productivity thinking adalah bagaimana kita melihat seluruh konten nilai tambah atau value added quality dari setiap aktivitas dalam proses untuk menghasilkan output atau barang dan atau jasa setiap waktu. Secara singkat, kita biasa mengukur productivity, yaitu output atau input, dan efisiensi, yaitu produktivitas aktual atau produktivitas terbaik. Atau bisa dikatakan standar berdasarkan praktek-praktek terbaik. Semua sumber daya di seluruh organisasi harus menerima evaluasi yang serupa melalui produktivitas, output, input, dan efisiensi. Produktivitas aktual dibandingkan dengan produktivitas terbaik. Standar berdasarkan praktek-praktek terbaik agar kita mampu menangkap opportunity loss yang merupakan waste atau pemborosan atau
inefisiensi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang tahapan kualitas pembuatan keputusan oleh manusia dalam Lean Six Sigma. Jadi tahapan itu terdiri dari 3, mulai dari novice, advanced beginner, competent, proficient, dan expert. Nah, untuk novice itu adalah tahap yang paling dasar, di mana dia itu belum mengerti tentang pembuatan keputusan dan juga belum mengerti tentang responsibility atau tanggung jawab. Dan bisa diperhatikan di bagian sebelah kiri yang tertulis rules, itu dia masih untuk tahapan novice, dia masih every slip by rule, artinya dia itu masih membutuhkan penuntun dalam dia bekerja. Kemudian untuk tahapan yang kedua atau advanced beginner, itu dia sudah mulai termotivasi untuk belajar. Artinya di sini dia sudah mulai memahami tentang masalah yang ada, kemudian dia juga sudah melihat permasalahan secara garis besar dan sudah mengerti standar situasi untuk keputusan. Tapi untuk rules-nya itu dia masih limited understanding, artinya dia itu pengertiannya masih sangat terbatas. Kemudian untuk yang kompeten itu adalah tahapan di mana seseorang itu dia sudah mulai fokus, artinya dia itu tingkatan fokusnya semakin meningkat, dia sudah mampu menyelesaikan masalah yang baru, dia juga secara konseptual mengerti dan aktif dalam membuat keputusan. Kemudian proficient itu artinya dia sudah mulai full menggunakan otak kiri maupun otak kanan, di mana dia sudah mulai bisa menyelesaikan masalah, kemudian mencari alternatif untuk penyelesaian masalah. Dan dia juga, meskipun dalam tahap proficient, tapi dia masih terus continuous learning, artinya dia masih harus terus belajar. Dan ilmunya itu sudah mulai bisa diterapkan. Kemudian untuk bagian tahap expert, nah di tahap expert ini dia sudah self-improvement, artinya dirinya sudah mulai berkembang dan dia juga sudah bisa menciptakan solusi-solusi yang kreatif. Dia juga tanpa diminta, artinya tujuannya itu sudah ada di dalam dirinya sehingga dia dapat menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Dan dia juga no rules needed, artinya dia juga tidak perlu lagi penuntut atau dia tidak perlu lagi orang menuntun dia karena dia sudah expert, dia sudah ahli di dalam bidangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tentang next. Desain pendidikan dan pelatihan Lean Six Sigma untuk mengolah industri 4.0 dan society 5.0. Jadi pendidikan dan pelatihan di Lean Six Sigma harus mampu menghasilkan manusia yang berkompeten, ditandai dengan manusia Lean Six Sigma itu tidak memiliki lagi what's of thing, artinya dia itu manusia Lean Six Sigma itu dia tidak lagi ada pemikiran yang boros begitu. Contohnya kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan itu ada contohnya itu adalah words of inventory, kemudian anak panah bertanda positif, words of absolute, dan juga words of fun. Artinya di sini bahwa aplikasi Lean Six Sigma thinking dalam pemetaan sistem
kesaling terkaitan antara pemborosan dengan profitabilitas. Artinya bahwa ketika ada watch of inventory itu yang artinya pemborosan itu bisa berakibat kepada profitabilitas atau produktivitas. Nah, contohnya watch of inventory itu dia berdampak positif atau dia mempengaruhi watch of absolute. Jadi, pemborosan terhadap persediaan itu bisa berdampak kepada pemborosan uang dan juga barang yang usang. Seperti itu. Jadi, maksudnya adalah ada keterkaitan antara pemborosan dengan profitabilitas. Semakin banyak kita boros terhadap suatu hal, maka profitabilitas dan produktivitas kita juga berkurang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irwan Akari Abdullah dengan NIM 2018-310890. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai Lean Six Sigma. Bagaimana penerapan kurikulum Lean Six Sigma ini itu digambarkan oleh Vincent Gaspers ya, melalui perhitungan yang sudah ditampilkan di PPT ya. Jadi tabel tersebut atau perhitungan tersebut itu membahas mengenai dibuat melalui standar yang ada di lampiran 3. Lampiran 3 ini membahas mengenai langkah-langkah atau proses menganalisis kasus yang efektif. Jadi model standar pembelajaran Lean Six Sigma menggunakan studi kasus. Jadi mungkin kalau saya simpulkan, perhitungan tersebut itu mengenai keefektifannya implementasi Lean Six Sigma ini pembelajarannya. Di langkah pertama ya, itu memperoleh keakraban, ya, akrab dengan kasus atau kita lebih mendalami kasus tersebut ya. Lalu langkah kedua, memahami gejala atau diagnosa ya. Jadi nanti dengan kita memahami gejala itu akan muncul adanya diagnosa. Nah, memahami gejala terhadap kasus tersebut ya. Lalu mengidentifikasi sasaran atau tujuan, yaitu mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang penting oleh pihak-pihak utama. Lalu yang langkah keempat itu melakukan analisis dengan memutuskan ide-ide atau model-model dan juga teori-teori mana yang bermanfaat untuk diterapkan dalam menganalisis kasus. Nah, yang kelima, melakukan diagnosis. Nah, berarti diagnosa itu muncul setelah melakukan analisis. Nah, diagnosa itu mengidentifikasikan ya sasaran-sasaran yang inkonsisten, tidak konsisten. Lalu langkah ke-6, melakukan perencanaan tindakan atau action planning ya, dengan menspesifikasikan dan memprioritaskan kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif tindakan. Lalu slide selanjutnya itu mengenai bagaimana kurikulum Lean Six Sigma itu bertujuan untuk menghasilkan output atau murid atau manusia atau seorang yang itu menerapkan Lean Six Sigma yang didesain oleh Vincent Gaspers, dan itu akan mampu menghasilkan sistem jaminan kualitas pendidikan dan juga pelatihan seperti yang dikemukakan oleh buku di dalam buku yang berjudul Quality Domains and Dimensions, Springer Nature Singapore. Ya, itu kurang lebihnya. Nah, itu ada pada bagian ke-13, yakni ada input, ada 3 ya. Ada input, ada proses, dan juga ada output. Jadi ini satu lingkaran gitu. Maksudnya input, proses, dan juga output itu pasti ada dalam suatu langkah gitu kan. Jadi langkahnya satu kesatuan gitu.
ketika ada input pasti ada output dan juga ada proses. Seperti itu. Nah, lalu mungkin ya, yang kalau di input itu ada murid ya, ada variabel guru ya. Poin apa variabelnya? Ya, poin ya. Lalu ada poin non teaching staff, ya, staff yang tidak mengajar. Lalu ada manager, ada kurikulum, ada fasilitas, ada finance atau keuangan, ada instruksi material, lalu ada sumber daya lainnya. Oh, input ini yang dimaksud adalah sumber daya, gitu kan ya. Lalu proses itu dilakukan, contohnya kalau misalkan student dan juga teacher, itu prosesnya dilakukan melalui teaching and learning, pengajaran, mengajar atau belajar gitu, mengajar dan belajar. Lalu kalau misalkan non teaching staff, manager, kurikulum, itu menggunakan research atau penelitian. Mungkin seperti itu. Lalu outputnya ya, dengan adanya murid ya, murid dan juga guru yang melakukan pembelajaran dan juga melakukan kegiatan belajar mengajar gitu kan, maka hasilnya, maksudnya dari situ akan dihasilkan skill atau kemampuan dan juga lulusan gitu ya, lulusan pekerja lulusan gitu ya, atau employee pekerjaan, jadi akan menghasilkan lulusan gitu ya, lulusan atau hasil daripada pendidikan tersebut. Lalu itu salah satu contohnya mungkin. Itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mewakili dari kelompok saya, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau didiskusikan. Seperti itu. Terima kasih.